Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi yang akan kita simak sama-sama adalah babu fadlil bukai, keutamaan nangis. Bagi yang bisa nangis akan dikasih kemuliaan, namanya utama, dikasih hadiah gede. Cuma nangisnya gara-gara min khasyatillahi, gara-gara takut kepada Allah. Takut kalau sekiranya perintah-perintahnya selama ini kita abaikan, kita langgar. Bapak-bapak kalau pas lagi pergi kerja bawa motor, nggak bawa STNK, itu kira-kira apa namanya? PD atau ketar-ketir? Ketika pas di perjalanan ketar-ketir tidak PD, terus di sana ternyata ada jejer-jejer yang mengantar. Kira-kira cengar-cengir atau ciut? Takut. Mau ditangkap orang gara-gara melanggar aja, itu setakut itu. Nah ini Allah. Kira-kira di telepon RI 1, kira-kira langsung harus langsung datang atau nyepele? Menteri, pembantu misalnya, presiden di telepon nggak datang-datang, gimana ini? Ya dicutek kan? Yang macam-macam aja, cutek juga. Suruh ngurus ini, mau ngambil kesempatan, cutek. Itu loh ada tambahan kota haji, urus. Begitu. Maka kita ini dipanggil Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya kok kurangin nangis karena itu. Dalam kesendiriannya kok nyata ya Allah, berapa banyak perintah itu yang telah aku sepelekan. Berapa banyak nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan,
akan tapi kurang aku manfaatkan secara maksimal. Matanya, telinganya, akalnya, dan sebagainya. Jadi itu nangis gara-gara min khasyatillah, bukan nangis karena ketangkep OTT. Tadi sebelum ketangkep mungkin ya gagah, begitu ketangkep mewek. Nah, bukan yang nangis karena itu. Atau bukan nangis karena nyalon sudah dibulawin dan sebagainya, ternyata enggak jadi. Bukan nangis karena nyalon enggak jadi. Terus apa lagi? Nah kalau kita gimana? Bukan nangis karena diomelin istri. Ada yang punya istri, masih pernah punya istri? Iya. Pernah diomelin atau enggak? Istrinya pada solihah atau pada kumat juga? Oh enggak lah. Diomelin istri nangis. Atau nangis karena bikin nipu netizen biar iba, jadi mewek-mewek sambil direkam, sakit, terus di bawahnya dikasih nomor rekening gimana? Nah, semuanya bukan nangis yang itu, tapi yang nangis min khasyatillah. Maka karena ada panggilan ini, kita berusaha untuk bisa lagi gimana caranya agar mendapatkan ngejar tadi itu keutamaan. Berarti muhasabah. Nanti pas dalam kesepian begitu muhasabah. Saya jadi orang tua kok kurang bisa didik anak, astagfirullah. Bisa begitu. Ya Allah, aku beri nikmat maksudnya, tapi aku hambur-hamburkan usia. Astagfirullah. Gimana tuh? Yang penting kita semuanya ini diajak demikian. Nanggupin aja. Maka kalau kepengen keutamaan dan kemuliaan tadi, atau karena wasyauqan ilaihi, dan karena kangen kepadanya, kepada Allah. Contoh kangen kepada Allah itu gimana? Bisa jadi kalau kita akan mengenang masa-masa COVID dulu. COVID itu sepekan atau sebulan? Tahunan. Di beberapa masjid digembok. Bagi hamba Allah tertentu, ya Allah, sudah nggak ke masjid sudah tahunan. Bahkan juga terawih juga lewat kan kemarin itu. Ya Allah, biasanya pas Ramadan bisa terawih bareng-bareng begitu ya. Ini kok nggak bisa terawih, ini nangis. Kok uji apa ini? Masjid-masjid pada digembok. Kaum muslimin yang biasanya kalau ketemu itu salaman, rangkul-rangkulan, ini kok jarak-jarakan ya Allah. Mukanya pada ditutup. Padahal saya kepengen ngasih muka berseri. Dulu ketika ngaji maghrib itu katanya kalau senyum manismu terhadap saudaramu adalah sedekah. Ini kok pada ditutupi ya Allah. Ini namanya syauqan. Kangen tarawih, kangen jamaah, rindu masjid. Telinganya juga begitu, ya Allah, ada sudah lama sekali keterdengar lagi. Yang ada kok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syauqan. Jadi tentu nanti fenomena ya, tidak harus nunggu COVID lagi.
Misalnya di antara kita diuji oleh Allah sakit, sehingga dirawat, di UGD dan sebagainya sudah sepekan. Ya Allah, dibukan. Biasanya kalau habis maghrib itu bisa ngaji, nyimak ayat-ayatmu, minyak hadis-hadis nabimu. Ini kok malah diselang, di infus. Kamu ngaji lagi saya ya Allah. Cuma pas waktunya ngaji, bosan saya Allah ngaji. Kadang manusia begitu. Katanya tadi kangen, kasih kesempatan Allah ngaji, wah kabur. Padahal tadi yang jamaah saya tengok orang banyak. Kadang begitu. Pas dirawat aja kangen ngaji. Tapi pas dikasih kesempatan, ya Allah saya bosan ngaji. Sama-sama ngaji, saya cuma dikasih fotokopi, ustadznya dikasih wedang enak, disoteng, kanan kiri ini, apa ini betul-betul wedang apa nih? Ini pantas-pantasan apa kebetulan? Coba ya dulu, mohon maaf ya, menizin sama saya. Kebetulan, melihat saudaranya senang itu harus ikut senang. Jangan iri. Iya, saudara menikmati, dapat nikmat itu harus juga ikut senang. Jangan iri. Dalam ayatnya hadirin yang mulia, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Isra ayat 109, di mana Allah Taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa yakhruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khushu'an. Wa yakhruna, dan mereka menyungkurkan, lil alqani. Alqan itu jamak dari kata zakonun. Zakonun itu janggut, tidak jenggot. Kalau jenggot ini lihyah, kalau ini janggut. Zakonun, mereka menyungkurkan janggutnya. Makanya ini diterjemahkan, dan mereka menyungkurkan wajah. Sebab kalau orang sujud itu bukan mau begini kan, wajah. Itu namanya majaz atau kinayah dalam ilmu balaghah. Sama ketika kita masuk wahana atau apa itu, ketika bayar tiket, tiap kepala dikenakan 10.000. Kira-kira cuma kepalanya aja atau juga tangan-tangannya? Nah, itu maksudnya begitu. Ini sama sudah. Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis. Jadi kesempatan ketika sujud itu adalah kesempatan yang bagus untuk merenungkan dan menangis. Ya, tersungkur bukan berarti jual Tuhan ya, ini menyungkurkan berarti sujud. Tawadhu, menghibah di hadapan Allah, merendahkan. Karena di posisi itu adalah sebetulnya adalah sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhan. Sujud. Jangan sampai pas sujud malah cengar-cengir. Bahkan wa yaziduhum khushu'an, dengan cara menyungkurkan wajah yaitu sujud itu, justru hal itu bisa menambahkan mereka akan kekhusyuan. Jadi ya rasanya beda. Maka ketika sholat kok agak dangak begini, itu lumayan lamun dia. Makanya disuruh untuk mandang tempat sujud biar lebih khusyuk, konsen. Sujud juga begitu. Maka selain baca tasbih, sebetulnya juga dianjurkan lebih lanjut adalah doa. Sebaliknya di ayat surat An-Najm ayat 59 Allah katakan, "Afa min hadzal hadithi ta'jabun."
wa tadhakuna wa la tabkun. Afa min hadzal hadits, apakah dari pemberitaan ini, hadis, berita, informasi, keterangan, mereka tak jabuna heran. Diterjemahnya, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kamu justru tertawakan dan tidak menangis. Maksudnya ini adalah pemberitaan perencanaan Al-Quran tentang peristiwa-peristiwa nanti, terutama kiamat, atau tentang gaib. Misalnya kalau di akhir-akhir surat Yasin itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah peringatkan kepada manusia bahwa mereka ini setelah mati bakal dibangkitkan. Tapi mereka malah kagum maksudnya masa sih, itu namanya kagum, heran. Bukan heran yang subhanallah, bukan. Heran yang di pandangan mereka itu mustahil. Makanya di sini nadanya agak ledek, nertawain. Dalam surat Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Jadi herannya ini, masa tulang-tulang yang sudah berserakan hancur lebur, kena gusuran tol, kok nanti bangkit lagi? Padahal daging-dagingnya, usus-ususnya sudah nggak ada. Jadi keheranan dia, heran di situ. Maka dengan nada mencibir adalah apa itu? Mereka hihihi, Rasulullah diketawain. Tidak kok malah nangis. Padahal kalau seandainya dengan penuh iman, malah justru kebalik. Ya Allah, berarti setelah mati bukan berarti terus selesai ya, tapi masih dibangkitkan dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan. Ya Allah, ternyata diaudit gitu. Semoga Engkau berikan kemudahan hisabnya ya Allah, jangan bertele-tele, jangan ambil gitu. Ternyata nanti disidang ya Allah. Padahal orang-orang itu ketika dipanggil sidang aja pada kabur ya Allah. Bahkan sudah ingkrah aja juga nggak ditangkap ya. Siapa ini? Ya ini kalau seandainya muncul rasa nangisnya, misalnya begitu pikirannya. Tapi orang kafir malah ya. Sama ketika membahas tentang siksa neraka, bagi orang mukmin ya Allah, semoga Engkau selamatkan diri kami ya Allah. Kalau seandainya kejadiannya demikian. Nah, orang yang mengingkar atas itu nggak percaya, malah nantang. Ya, di neraka malah enak bareng-bareng, seru, kan begitu nanti. Maka di ayat ini malah apa namanya? Ya, kalau tidak umumnya berarti hina, akan mendapatkan kehinaan sehina-hinanya. Begitu biasanya kan. Akan mendapatkan rendah, serendah-rendahnya kalau dia malah mentertawakan firman Allah, termasuk firman tentang kejadian-kejadian. Apalagi kiamat. Apa itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bagi orang yang tidak percaya mungkin dia ketawa. Masa bumi selamanya, saya selama hidup ini adem ayem aja, tenang aja, minum kerja, udah seru dong, dan gitu. Nah, mestinya bagi orang yang nangis, ya Allah, jangankan yang apa namanya digoncang-goncangan segitu, cuma di apa itu namanya, cuma getar sedikit aja udah pada panik begitu, pada teriak, pada nangis.
gempa tsunami. Terus di mana itu? Yang di Donggala atau mana itu? Sulawesi di mana itu? Nah, ngeri. Nah, ini adalah ayat-ayat. Dalam hadis yang wa'ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala berkata li kepadaku Ibnu Mas'ud. Siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Iqra alayya al-Qur'an. Tolong bacakan kepadaku Al-Qur'an. Setelah demikian, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, bukan kebalik. Saya baru belajar malah suruh baca, apalagi di hadapanmu. Mestinya engkau yang baca. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila." Aku baca terhadapmu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi seakan-akan kalau kita ilustrasikan, mohon maaf bapak-bapak, mohon dibaca ini hadis yang pertama. Terus komplain, Ustaz, Arabnya gundul gitu kok malah suruh baca saya. Antum kan yang dari pesantren, kira-kira begitulah gitu. Jadi maksud itu sungkan juga ya. Kok malah saya disuruh baca? Makanya kalau seandainya hadis ini diterapkan di mestinya begitu. Maaf, ada di antara bapak-bapak yang membacakan hadis ini gitu. Tapi bapak-bapak juga harus niru Ibnu Mas'ud komplain. Maaf Ustaz, tapi yang diamanai ngaji. Kalau saya kan diamanai untuk dengerin gitu. Ngelesnya gitu. Lah Rasulullah SAW menipali, qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku pengen mendengar Al-Quran min ghairi, dari selain. Ya tentu tujuannya adalah biar ada kesempatan untuk merenungkan. Sebab kalau orang baca itu biasanya agak kesibuk dengan melafalkan dan membunyikannya. Tapi kalau mendengar lebih konsen lagi, menyimaknya, merenungkan, menghayati, mentadabburi. Lah oleh Ibnu Mas'ud karena memang demikian Rasulullah inginkan, maka faqara'tu alaihi suratan nisa. Maka aku bacakan kepadanya surat An-Nisa. Jadi kalau seandainya saya nyuruh bapak-bapak, bacakan Al-Quran. Kira-kira yang dibaca apa? Kira-kira kalau bapak disuruh ustadznya itu. Sebelum ngaji kita mulai, mari kita dengar sama-sama bacaan tilawatil Quran. Boleh salah satu jamaah. Kira-kira jamaah ketika disuruh ustadznya gitu, apa kira-kira itu surat yang dibaca? Ya udah lagi. Lain surat An-Nisa. Jadi maksudnya kalau pengen membandingkan kita dengan beliau-beliau itu, bahkan ini hatta jitu ila hadil ayati, sehingga setelah baca karena menikmati ternyata sampai di ayat 41. Padahal waktu itu ketika disuruh baca sudah ada Quran mushafnya apa belum? Belum. Jadi kayaknya suruh tasbih. Tambah grogi lagi. Sampai Ibnu Mas'ud sampai ayat 61. Qala, maka beliau Rasulullah ketika sampai di ayat 41, hasbukal an. Cukupkan kamu sekarang. Makanya biasanya kalau di lomba-lomba MTQ ketika qori peserta membaca biasanya dilanjutinya hasbuka. Cukup. Jadi kalau bapak-bapak lihat itu di YouTube atau kalau seandainya datang langsung, ketika ada musabaqah peserta baca ada berapa ayat, biasanya diwajibnya hasbuk.
Nah kalau di Indonesia mungkin tidak hasbuk, tapi sudah ada lampu hijau, kok kuning, berarti mau suruh nyudahin. Tapi sebelum ada lampu-lampu dulu, itu para dirinya hasbuk. Nah setelah nyuruh sudah, ternyata faltafatu, aku tengok ilahi padanya, fa'idan ainahu tadrifani. Ketika nyuruh sudah, terus aku tengok beliau, ternyata kedua matanya bercucuran rewes. Ini kalau baca Quran memang harus tadabburi. Ini evaluasi kita juga. Jangan sampai baca Quran itu kita itu agak belakangan ini nyampe di idhar dan idghamnya aja. Nyampe pada tajwid dan makhrajnya, ngurus lafalnya, dan nggak peduli makna dan pesannya. Apalagi padahal urusan idhar dan idgham belum kelar juga. Gila, kita kalau ngaji tahsin itu. Jadi mestinya ngaji Quran itu tidak hanya berhenti di tahsinnya, hanya ngurusi tajwid dan makhraj, tapi harus geser kepada ngurus makna dan pesannya. Biar kita sembuh. Termasuk hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu khutbah yang khutbah itu belum pernah aku dengar. Beda ini khutbah. Biasanya datar, biasanya apa gitu, tapi ini beda hawanya dan nadanya. Sehingga sampai beliau dalam rentetan khutbah itu beliau sampaikan, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Beliau sampaikan, kalau seandainya kalian para jamaah mengetahui apa yang aku tahu, pasti kalian akan banyak nangis dan sedikit ketawa. Itu begitu. Jadi para sahabat, karena memang sahabat kalau di khutbahi Rasulullah itu nyimak. Nah kalau kita di khutbahi ustadznya gimana ya? Malah dia khutbahnya cepet amat. Iya cepet amat, pasti tengah-tengah kamu nggak nyimak. Dikiranya khutbah cuma innal hamdalillah, terus tiba-tiba innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, gitu. Nah, kalau khutbah itu nyimak. Ya terus ini disebutkan qala fa waqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, dan para sahabat Nabi pada menutupi wajahnya, walahum, dan ada pada dirinya khoninu, suara sesenggukan. Sesenggukan itu gimana? Jadi kalau Rasulullah, para sahabat Nabi menyimak karena saking ini. Nah kalau kita karena nggak nyimak, kira-kira suaranya apa? Harus kita dengan para sahabat Nabi. Ada ustaz yang sudah ini mau coba, nah mestinya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf kok batuk-batuk.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar, tidak akan masuk neraka siapa? Rajulun, seorang laki-laki, termasuk jamaah al-amin. Amin. Rajulun, seorang laki-laki yang gimana? Baka, yang suka nangis. Apa yang ditangisi? Min khasyatillah, takut. Tadi. Maka terus gimana? Agar dirimu tidak dimasukkan neraka, maka berusaha untuk bisa nangis. Karena Allah janjikan mata yang nangis karena takut kepada Allah tidak akan dimasukkan neraka. Termasuk wala yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Kalau maknanya hatta yang mudallabun fitri, sehingga air susu kembali pada tetek nenek. Kalau sudah ini dimasukkan lagi ya bisa. Bisanya nanti di apa namanya? Suntek, ada susu kalikan lagi itu juga mustahil. Jadi nadanya ini adalah mustahil. Gitu. Air mata yang menangis karena takut kepada Allah kok masuk neraka. Sebagaimana tidak mungkinnya susu balik ke. Termasuk ini tidak akan berkumpul gubarun fi sabilillah, debu-debu pertempuran fi sabilillah, wa dukhanu jahannam, dan asapnya neraka jahannam. Berarti kalau kita tidak kesengat jangan kena api, dukhon tadi itu asapnya neraka, maka pastikan diri kita terlibat untuk berjuang di jalan Allah. Ya, terus gimana berangkat ke Gaza? Ya kalau berangkat malah ngerepotin orang nanti karena kemudian. Ya berarti paling tidak ya ada doa. Kalau seandainya ada sumbangan donasi ikut, gitu. Terus hatinya juga ya Allah, kok sekian uangnya ada dunia lagi. Gitu. Atau bisa jadi agak digeser. Namanya berjuang di jalan Allah tidak harus perang fisik ini juga. Ngurus agama Allah termasuk berjuang. Ngurus TPQ, ngurus masjid. Maka di antara bapak-bapak kok misalnya diminta oleh pengurus, diminta oleh jamaah, tolong bantu yang ngurus di bagian pendidikan, siap. Semoga itu termasuk bagian daripada berjuang di jalan. Walaupun sekarang nggak ada bayaran, nggak ada gaji, adanya mungkin di komplainan aja. Ini ya. Biasanya itu di KM untuk mengurus itu, karena ngurus masjid itu dia hanya ngurus fisiknya, ngurus orang banyak. Ketika orang banyak biasanya kemauannya juga banyak. Maksudnya kemauannya banyak itu ya beda-beda. Apalagi ketika nyentuh khilafiyah. Ada Isra Mi'raj apa enggak ya? Itu berbeda. Jamaahnya sepi, pikiran sebagainya, berjuang di jalan. Hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Hadis yang sangat familiar. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang sudah tidak ada naungan lagi. Berarti semua naungan hancur lebur semuanya, namanya kiamat. Bangunan tidak ada. Masjid, rumah, gerdu, pohon-pohonan, apalagi tambah lagi ketika kiamat itu matahari didekatkan sedekat-dekat. Panasnya kayak apa ya? Cuma memang walaupun didekatkan, semua hamba Allah
akan mengalami sesuai dengan amalnya. Kalau nakal, ya harus sampai keringat itu sampai susah payah. Bahkan disebutkan dalam hadisnya sampai keringatnya itu menggenang. Orang kayak apa itu? Berarti apa namanya, sedihnya atau nelangsanya. Tapi ini walaupun naungan tidak ada lagi, tapi oleh Allah ngasih keistimewaan. Ada naungan khusus yang lebih sempriwing. Lah siapa tuh juga? Imamun adilun, imam yang adil, pemimpin. Lah namanya pemimpin tidak harus RI 1, tapi kita ini semuanya adalah pemimpin. Wabil khususnya adalah pemimpin rumah tangga. Maka kalau jadi suami yang adil, yang adil itu gimana? Oh, istrinya juga tidak berat sebelah, gitu ya, namanya adil ya. Gampangannya adil itu adalah tidak zalim, namanya adil. Jadi kalau bapak-bapak sebagai suami punya istri, istrinya kok dipukulin aja, zalim dirimu. Walaupun CCTV nggak ada, terus kemudian visum nggak ada, aman lah istilahnya. Keluarga besarnya juga nggak tahu misalnya. Tapi di akhiratnya urusannya jadi panjang. Maka jangan sampai mentang-mentang karena gagah, kuat, istrimu lemas, lemah, terus seenaknya mukul, nendang, bentak, ngeludahi. Sudah gak mau kerja, mukul aja. Gak malu jadi lagi. Mentelantarkan keluarga itu termasuk zalim. Maka usahakan jadi pemimpin, jadi dosen terhadap mereka kok sentimen. Maka betul-betul juga. Nah, jadi pengisi kajian sudah bisa kok tidak berhenti, zalim. Namanya 7 golongan itu, satu tadi adalah pemimpinnya. Yang kedua adalah sabur, seorang pemuda yang masih rajin ibadah. Karena cenderung pemuda itu godaan banyak, nongkrong, gitar-gitar. Apalagi kalau diteruskan Gen Z lebih. Lalu ada pemuda yang semangat ngajak teman-temannya untuk ikut memakmurkan musik. Makanya kalau punya remaja, ingatkan hadis ini. Kalau pengen mendapatkan naungan Allah nanti, jangan sempatkan. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut itu konek, nyetrum, terus tidak lepas kepikiran. Kalau lepas berarti cuek. Cuek itu gimana? Masjid bocor ya, mana tahu. Tidak ngurus, tidak peduli. Bapak-bapak pastikan, walaupun dan itu tidak harus jadi pengurus, enggak. Jamaah biasa. Oh, saya kalau nggak jamaah berarti nanti softnya kurang satu, gitu masuk. Berhubung nyantol, maka tidak hanya hari Ahad aja, Senin yang nyantol, itu namanya. Wa rajulani tahabba fillah, ada 2 orang yang saling sayang. Maka kita ini jangan sampai berseteru musuhan aja, jangan. Gak akur. Sesama kita, saudara, jangan sampai musuhan aja. Seandainya kepanas khilafnya, nyapa, senyum, salaman. Kalau perlu perangkul, apalagi ini. Nah, ini yang terakhir ini. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Dan seorang laki-laki yang zikir
Zikir saja. Subhanallah. Khalian dalam keadaan sepi. Bila kita gini zikir biasanya ya sengaja rame. Kalau nggak ada ramenya nggak mau zikir. Yang disebut dengan zikir nasional gitu misalnya. Bojong kulur berzikir. Kalau disuruh sendiri kan. Sama takbiran juga begitu kita ini. Baru mau takbiran kalau dikasih mic. Begitu mic-nya dikasih orang lain, HP-an. Kalau takbiran begitu. Dari usahakan dalam keadaan kesepian sempatkan untuk zikir. Karena dia menghusukkannya, maka sampai-sampai ini fafadhat aina. Kemudian kedua matanya bercucuran air. Subhanallah. Tapi jangan juga ketika subhanallah terus ini kamera dinyalakan ya, jangan juga. Dan kita kadang begitu kelihatannya nangis tapi ya masang kamera. Maka kalau itu yang kau ingin ya cuma untuk dapat pujian orang netizen terus vlog follower. Tapi kalau memang betul-betul ingin mendapatkan nama, matikan. Bahkan tidak hanya kameranya, termasuk HP-nya. Ya, sebab nanti pas dikit-dikit, titit, nanti kegoda juga. Mumpung dalam keadaan sepi, orang-orang pada tidur, kesempatan lebih khususnya ada. Ini Bapak-Ibu sekalian, yang kita bisa simak di bawahnya akan seperti ini. Terutama ketika nyentuh kepada kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan membicarakan azab, membicarakan kiamat dan sebagainya. Maka kalau seandainya kita kok sampai tidak menangis, tidak sampai sedih, ya betapa kerasnya hati. Kalau keras hati berarti harus dilunakkan, harus sering ngaji, harus sering-sering membersamai orang-orang soleh yang kecipratan, harus sering-sering berada di tempat-tempat yang baik biar terkondisikan. Jangan sampai di tempat yang jang-jeng. Sering dengerin Quran biar hatinya itu luluh. Jangan malah nyetel dangdutan aja, nyetel sonbor. Nanti hatimu keras. Sehingga walaupun pikir kayak apa enggak pernah. Jadi berhati-hati. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keadaan ini kita bisa mempraktikkan dan mengamalkan sehingga kesemuanya kita akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan naungan di akhirat nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.